Bersiaplah untuk perjalanan fiksi ilmiah yang epik. Kecerdasan buatan mungkin terlihat menakutkan dalam film, tapi dalam kehidupan nyata, para ilmuwan menggunakan kekuatan AI untuk merevolusi dunia kita. Ada banyak cara untuk menggunakan AI menjadi lebih baik, termasuk dalam bidang biologi. Misalnya, untuk membangkitkan lagi spesies yang sudah punah. Oh, tunggu dulu. Aku tahu kedengarannya menakutkan, tapi sebelum kamu mulai khawatir tentang T-Rex yang mengamuk di kompleksmu, mari kita luruskan. Menurut para ilmuwan, dinosaurus tidak mungkin dikloning. Lagi pula, kita nggak bisa mengkloning dari batu. Namun ada banyak kandidat lain yang lebih kalem untuk dibangkitkan. Dan ada banyak alasan kenapa hal ini bisa menjadi ide yang bagus. Kehidupan di bumi sedang menghadapi beberapa tantangan serius. Eksploitasi manusia, perusakan habitat, dan bencana alam menimbulkan malapetaka di planet kita yang berharga ini. Kamu tahu bagaimana dinosaurus punah 65 juta tahun yang lalu? Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepunahan spesies saat ini telah meroket ke tingkat yang hampir sama. Lebih dari 1 juta spesies berada dalam bahaya. Para ilmuwan percaya bahwa jika keadaan terus berlanjut seperti ini, pada tahun 2100, separuh dari semua spesies di bumi bisa punah. Kita semua suka panda yang lucu dan menggemaskan itu, tapi pentingnya keanekaragaman hayati jauh melampaui hal-hal yang menggemaskan. Semua bentuk kehidupan di bumi saling berhubungan, seperti potongan-potongan teka-teki raksasa. Semuanya saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup, dengan beberapa spesies menyediakan makanan, tempat tinggal, dan dukungan bagi spesies lainnya. Ketika satu spesies punah, hal ini dapat memicu reaksi berantai, seperti efek domino, yang membuat spesies lain juga terancam punah. Jadi kita berbicara tentang menjaga keseimbangan kehidupan di planet kita. Bagaimanapun juga, ini adalah satu-satunya rumah yang kita miliki, dan datanglah ide untuk mencegah kepunahan. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Kita harus menggunakan hal-hal seperti kecerdasan buatan, memori digital, dan analisis data. Berkat semua itu, kita bisa membawa kembali DNA spesies yang telah punah. Mamut berbulu misalnya. Hewan ini menjelajahi bumi dari sekitar 300.000 tahun yang lalu hingga sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dan sekarang mungkin saja ia akan hidup kembali. Para ilmuwan telah bekerja selama bertahun-tahun untuk menghidupkannya kembali. Mereka mencoba mengambil DNA mamut yang beku dan menggabungkannya dengan DNA gajah menggunakan kecerdasan buatan. Ini akan menciptakan spesies baru, gajah mamut. Hal seperti ini akan memakan waktu bertahun-tahun, tapi manfaatnya akan luar biasa. Binatang purba ini bisa memulihkan padang rumput dan menyeimbangkan gas rumah kaca. Bayangkan melihat mamut dalam kehidupan nyata, yang akhirnya berjalan di bumi lagi setelah 10.000 tahun. Dan hewan-hewan ini akan membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih hijau. Mengagumkan kan? Siapa sangka bahwa kunci untuk menyelamatkan planet kita terletak pada zaman es. Namun membangkitkan mamut akan menjadi tugas yang sangat berat. Butuh kerja sama sel telur gajah dan keluarga pengganti untuk membesarkan bayi mamut. Kita harus berhati-hati untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut aman dan tidak membahayakan gajah. Hewan lain yang telah punah adalah merpati pengembara. Burung ini dulunya merupakan salah satu spesies yang paling umum di Amerika Utara. Bayangkan, sebuah dunia di mana langit sekali lagi dipenuhi dengan penerbangan megah miliaran merpati pengembara. Spesies burung yang paling banyak dalam sejarah. Makhluk-makhluk cantik ini dengan ekor berbintik-bintik dan bulu warna-warni yang khas, dulunya menghiasi langit seperti konfeti. Sayangnya, mereka punah pada awal abad ke-20 karena hilangnya habitat dan perburuan yang berlebihan. Tapi sekarang, berkat AI, kita bisa menganalisis DNA merpati pengembara dan menciptakan kembali spesies ini di laboratorium. Ini Martha, merpati pengembara terakhir yang pernah hidup. Dia meninggal di kebun binatang pada tahun 1914, tapi kisahnya tidak berakhir di situ. Sampel genetik dari Martha dan spesimen lain yang diawetkan akan memungkinkan para peneliti untuk menyusun teka-teki DNA merpati. Tujuannya, untuk menghidupkan kembali spesies ini pada tahun 2025. Ini adalah target yang ambisius. Namun dengan dedikasi dan inovasi, hal ini sangat mungkin dilakukan. Dan terakhir, harimau Tasmania. Harimau Tasmania yang juga dikenal sebagai thylacine adalah spesies lain yang diharapkan oleh para ilmuwan untuk dihidupkan kembali.
Jutaan tahun yang lalu makhluk yang mirip serigala ini berkeliaran di Australia. Sayangnya, mereka lenyap dari daratan sekitar 2000 tahun yang lalu. Mereka tetap tinggal di Tasmania hingga tahun 1930 dan kemudian punah karena hilangnya habitat dan perburuan. Namun sebuah tim ilmuwan brilian sedang dalam misi untuk menghidupkan kembali makhluk yang menggemaskan ini. Hal yang luar biasa tentang thylacine adalah ia sangat penting. Setiap museum besar menginginkannya sebagai koleksi. Jadi ada ratusan sampel DNA-nya di seluruh dunia. Ini adalah harta karun DNA yang luar biasa. Ini hanyalah beberapa contoh. Namun, bukan berarti kita akan mulai menghidupkan kembali spesies yang telah punah secara besar-besaran. Tidak sesederhana itu. Pertama, kita tidak bisa menghidupkan kembali semua hewan. DNA memiliki tanggal kadaluarsa. Tidak bisa bertahan lebih dari 1,5 juta tahun. Itu sebabnya, punya T-Rex peliharaan masih merupakan mimpi yang jauh dari kenyataan. Tapi hewan dari zaman es adalah kemungkinan yang lebih realistis. Ada juga kriteria lainnya. Para ilmuwan tidak mau ada pengembara liar, spesies monogami yang akan membantu meningkatkan populasinya lebih cepat dan seterusnya. Selain itu, sebelum kita benar-benar menjadi Jurassic Park, ada beberapa bahaya yang perlu dipertimbangkan. Permainan genetik kita dapat dengan mudah mengganggu ekosistem yang ada. Lagi pula, sejak hewan-hewan ini punah, spesies lain telah berevolusi dan beradaptasi untuk menggantikan mereka. Akankah membawa mereka kembali menyebabkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan? Selain itu, selama bertahun-tahun, lingkungan tempat makhluk-makhluk ini hidup telah berubah secara drastis, terutama jika menyangkut hewan-hewan zaman es. Tumbuhan yang biasa mereka makan bisa jadi sudah lama punah. Jadi, apakah mamut atau thylacine bisa bertahan hidup sendiri di alam liar? Kalau tidak, siapa yang akan merawat mereka? Akan sangat menyedihkan jika mereka hanya berakhir sebagai keingintahuan di kebun binatang. Tapi tunggu dulu, tidak semuanya berupa malapetaka dan kesuraman. Bahkan tanpa bagian menghidupkan kembali, teknologi ini dapat membantu kita menyelamatkan spesies yang berada di ambang kepunahan, seperti badak putih misalnya. Makhluk luar biasa ini sangat terancam punah dan kita berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan mereka dari kepunahan. Sayangnya, baru-baru ini kita kehilangan seekor badak putih utara di kebun binatang San Diego. Sekarang, hanya ada 5 ekor hewan luar biasa ini yang masih hidup di seluruh dunia. Dan yang lebih buruk lagi, hanya ada 1 badak jantan yang tersisa di antaranya. Namun masih ada harapan. Bayangkan sebuah dunia di mana badak hitam dan badak putih berkeliaran dengan bebas. Dengan mengambil apa yang diawetkan dari mereka dalam koleksi museum, kita dapat membantu menghidupkan kembali populasi mereka. Kita dapat mengembalikan masa kejayaan badak hitam dan putih. Tentu saja, ada perdebatan tentang etika dari seluruh operasi ini. Namun banyak ahli berpendapat bahwa tidak etis jika kita tidak mencoba untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan oleh manusia. Jika kita memiliki teknologi untuk memperbaiki kerusakan yang telah kita sebabkan dan menyelamatkan hewan-hewan yang terancam punah, kenapa tidak menggunakannya? Kalau kamu bisa membawa kembali hewan yang telah punah, hewan apa yang akan kamu pilih? Pertanyaan yang sulit kan? Yang paling seru mungkin burung dodo. Lihat aja, ini adalah lambang kekonyolan dengan ketidakmampuannya terbang. Karakteristiknya yang kekanak-kanakan dan kurangnya rasa takut terhadap manusia. Bayangkan burung dodo berlenggak-lenggok di habitat aslinya di Pulau Mauritius yang indah. Itu akan menjadi pemandangan yang wajib dilihat. Oke, gimana kalau hewan yang paling berbahaya? Mungkin gak akan ada dinosaurus, tapi ada satu hewan yang akan membuatmu merinding. Beruang swordfish raksasa. Bayangkan kalau kamu bertemu dengan hewan setinggi 3,5 meter yang berdiri dengan kaki belakangnya di halaman belakang rumahmu. Astaga. Mending gak usah aja deh. Jadi kapan The Extinction ini akan menjadi kenyataan? Sulit untuk menyatakannya. Kalau yang kita maksud menciptakan hewan dengan beberapa ciri-ciri dari hewan yang telah punah, seperti yang telah disebutkan tadi, hal itu bisa terjadi dalam beberapa tahun hingga 1 dekade. Tapi, untuk mamut dewasa dengan semua gen dan perilakunya, sepertinya jalan kita masih panjang. Satu hal yang pasti, masa depan The Extinction adalah masa depan yang menarik, sekaligus tidak pasti. Kemungkinannya mendebarkan dan mengagumkan, menunjukkan kepada kita bahwa ilmu pengetahuan bisa menjadi seperti petualangan yang nyata.
Siapa yang tahu keajaiban apa yang akan terjadi di masa depan? Semoga saja suatu hari nanti kita bisa melihat makhluk-makhluk luar biasa ini berjalan di bumi sekali lagi.